Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah shalli wa sallim ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Amma ba'du, qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an hudal linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Shadaqallahul alim. Ilahi anta maksudi waradhaka matlubi a'tini mahabbataka wa ma'arim. Ikhwan akhwat rahimakumullah, salah satu kemuliaan bulan suci Ramadan adalah Allah menurunkan Al-Quran yang kita kenal dengan istilah nuzulul Quran. Dari sekian banyak keagungan Al-Quran adalah ketika Al-Quran itu dibaca maka menjadi ibadah. Secara definisi Al-Quran, secara bahasa Al-Quran adalah sesuatu yang dibaca atau bacaan. Jadi ketika seseorang membaca sesuatu, maka sesuatu itu bisa menjadi Al-Quran. Secara definisi istilah, Al-Quran adalah kalam Allah yang diturunkan oleh Nabi Muhammad, kalam Allah yang diturunkan oleh malaikat Jibril kepada Nabi Muhammad SAW, dan apabila dibacanya menjadi ibadah. Nah, salah satu keagungan dari Al-Quran adalah membacanya saja sudah menjadi ibadah. Lalu pertanyaan kemudian adalah, apa yang harus kita baca? Paling tidak ada dua yang harus kita baca. Yang pertama, Al-Quran kalam Allah dalam bentuk Quran, jadi firman Allah yang sudah dibukukan, dimulai dari surat Al-Fatihah dan diakhiri dengan surat An-Nas, terdiri 114 surat, 6.660 ayat. Jadi ketika kita membaca kalimat Allah dalam bentuk yang sudah dibukukan, maka insya Allah itu akan menjadi pahala. Tetapi tugas kita bukan hanya membaca Al-Quran yang sudah dibukukan, tapi kalam Allah yang bentuk kauniyah. Firman-firman Allah yang bukan dalam bentuk Quran dalam bentuk dibukukan, tetapi semua kalam Allah yang justru ketika kita baca akan lebih mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Salah satu contoh misalnya, dalam seluruh anggota tubuh kita ada banyak hal yang harus kita baca. Dan ketika kita bisa mampu membacanya, insya Allah kita akan lebih dekat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Man arufa nafsahu faqad arufa rabbahu. Barang siapa yang mengenal dirinya, maka dia akan mengenal Allah. Salah satu contoh, ini bulu. Di atas kepala kita namanya rambut. Tapi ketika berpindah tempat ke sini, maka bukan lagi disebut rambut, tapi jadi alis kan. Pindah ke sini jadi kumis dan lain sebagainya dan lain sebagainya. Nah pertanyaannya, seberapa sering kita memotong kumis? Seberapa sering kita memotong alis? Saya misalnya 2 minggu itu sering motong rambut bagian atas. Tapi bandingkan dengan alis yang tidak pernah dipotong, mana yang lebih panjang? Rambut. Sementara alis yang jarang dipotong, bahkan tidak pernah dipotong, tetap saja tumbuh seperti itu. Nah pertanyaannya, mengapa itu bisa terjadi? Dan di situ ada peluang bagi kita untuk membaca firman-firman Allah dalam bentuk kauniyah. Contoh lain, saya dengar ada seorang ustaz menceritakan begini. Ketika ada ayam masuk ke masjid, ayam hidup masuk ke masjid, apa yang dilakukan oleh kita? Pasti kita mengusirnya kan? Karena takut ayam itu buang kotoran di masjid. Jadi ketika ada ayam masuk ke masjid, pasti setiap orang akan mengusirnya. Tapi ketika ayam itu sudah mati, lalu disembeli, lalu dibumbui, ditambahi nasi dan seterusnya, lalu dibawa ke masjid dan disedekahkan, kira-kira ayam akan diusirnya? Tidak kan?
pertanyaannya, hikmah apa yang bisa kita ambil? Ketika kita bisa mampu membaca firman Allah dalam bentuk kauniyah tersebut, maka insya Allah kita akan rajin ke masjid. Apa maknanya? Salah satunya adalah ternyata banyak orang di antara kita yang ketika hidup jarang ke masjid. Tapi ketika sudah mati, dia tidak mau juga dipaksa harus ke masjid karena mau disolat. Maka disitulah tugas kita, bagaimana kita bisa membaca kalam Allah dalam bentuk Qur'aniyah yang dibukukan. Dan yang kedua, kewajiban kita adalah membaca kalam Allah dalam bentuk kauniyah. Segala sesuatu yang Allah ciptakan di dunia ini, ketika kita baca, maka insya Allah itu akan menjadi ibadah. Sekali lagi, salah satu keagungan dari sekian banyak keagungan Al-Quran adalah ketika dibacanya, maka insya Allah akan menjadi ibadah. Mari kita manfaatkan momen Ramadan ini untuk terus berikhtiar istiqomah membaca ayat-ayat Al-Quran, baik dalam bentuk Qur'aniyah maupun dalam bentuk kauniyah, sehingga kita akan memperoleh keberkahan dari keagungan Al-Quran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.